Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita dipertemukan kembali di suasana yang penuh berkah, insyaallah, walaupun di tengah kondisi PPKM ya, di seluruh Indonesia. Hari ini kita akan membahas salah satu tokoh kebangkitan Islam, yaitu Sayyid Abdul A'la Al-Maududi. Kenapa saya pilih beliau ya, untuk masuk dalam pembahasan kita hari ini? Karena beliau adalah seorang tokoh kebangkitan Islam yang karya-karyanya cukup banyak, membahas tentang ekonomi Islam. Ya, diantaranya Al-Ma'is Al-Islami ya, dalam bahasa Urdu yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, The First Principle of Islamic Economy. Kemudian beliau juga menulis tentang riba ya, riba bil Islam. Kemudian kitab yang lain beliau tulis adalah Asasul Iqtisad ya, Bainal Islam wa Nuzumul Mu'asyirah ya, dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pada tahun 80 ya. Ya, judulnya Dasar-dasar Ekonomi dalam Islam dan Berbagai Sistem Masa Kini. Ya. Beliau dilahirkan di Andhra ya, di India pada tanggal 25 September 1903 dan meninggal pada tanggal 22 September 1979. Enggak jauh ya, saya lahir 18 September 1979 ya. Setelah lahir beberapa hari ya, 4 hari lah ya, beliau meninggal ya. Dan kita kehilangan tokoh yang sangat berkontribusi dalam kebangkitan Islam ya. Hari ini kita akan membahas salah satu bukunya ini ya, Asasul Iqtisad ya, ya, Bainal Islam wa Nuzumul Mu'asyirah ya. Jadi dasar-dasar ekonomi dalam Islam dan berbagai sistem ekonomi yang lainnya. Pertama, saya akan membahas secara sekilas apa sih isi dari karya beliau ini. Jadi di pembahasan pertama beliau membahas tentang perbedaan ya, antara Islam dengan sistem kapitalisme dan sosialisme dan komunisme. Di pembahasan kedua beliau membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kemunculannya kapitalisme. Di pembahasan ketiga beliau membahas tentang kapitalisme modern, dan yang pembahasan keempat beliau membahas tentang komunisme, sosialisme dan komunisme. Lalu di pembahasan kelima beliau membahas tentang reaksi-reaksi ya, terhadap sistem-sistem tersebut. Dan di pembahasan keenam beliau membahas tentang diagnosa ya, penyakit dari sistem-sistem ekonomi tersebut dan apa obatnya. Lalu yang terakhir beliau bicara tentang sistem ekonomi Islam dan sedih-sedihnya. Ya. Saya hanya sedikit akan bahas atau mengulas apa yang beliau katakan tentang paham kapitalisme ya. Beliau mengatakan bahwa paham kapitalisme itu bertolak dari egoisme. Kalau kita membaca karangan dari Adam Smith ya, basis teorinya adalah self-interest, kepentingan pribadi. Itu tidak ada masalah karena kita masing-masing mempunyai kepentingan pribadi ya, bagaimana kita bekerja untuk kepentingan kita sendiri, keluarga kita dan sebagainya. Yang menjadi titik krusial adalah egoismenya. Ketika kepentingan pribadi ditambah dengan egoisme, itulah yang menjadi akar masalah yang menyebabkan ketimpangan ekonomi di dunia, termasuk di Indonesia ya. Jadi saya tidak akan membahas secara mendalam tentang kapitalisme di dalam buku ini, tapi saya akan membahas sistem ekonomi Islam dan sedih-sedihnya ya di pembahasan terakhir. Apa saja sih yang dibahas oleh seorang ya, Sayyid Abdul A'la. Jadi kata beliau, teori ekonomi Islam itu adalah teori ekonomi pertengahan ya.
antara kapitalisme dan komunisme, ya, yang mengedepankan moral. Ya, jadi moral adalah sebagai penentu dalam ekonomi Islam. Makanya kalau kita baca beberapa kajian, ya, salah satunya mungkin Profesor Dr. Mehmet Asutain yang mengembangkan Islamic moral ekonomi. Ya, ekonomi Islam itu harus berasas kepada moral Islam. Kalau tidak ada moral Islam, maka bisa dikatakan bukan ekonomi Islam. Mungkin ekonomi yang lainnya kali ya. Ya, jadi kata beliau, prinsip atau sendi yang pertama adalah bahwa individu Islam itu harus memahami antara yang halal dan yang haram dalam melakukan pencarian kekayaan. Ya. Al halal mayyinun wal haram mayyinun. Halal itu udah jelas, haram itu udah jelas. Jadi nggak usah dicampur-campurin lah hingga jadi abu-abu. Ya. Jadi beliau mengatakan, ya, seperti saya bacakan, ya. Jadi masalah pertama mengenai perkara ini bahwa Islam tidak membenarkan bagi putra-putranya untuk mencari kekayaan semau-mau mereka dengan jalan apa saja yang dikehendaki mereka. Ya. Tapi ia memberikan perbedaan kepada mereka antara jalan-jalan yang sah dan yang tidak sah untuk mencari penghidupan, karena mengingat akan kemaslahatan masyarakat. Ya. Islam tidak hanya sekedar melarang, tapi memberikan panduan mana yang dibolehkan dan mana yang tidak dibolehkan ketika mencari penghidupan. Salah satu yang dibolehkan dalam Islam adalah dalam surat Al-Baqarah, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Maka aku halalkan jual beli dan aku haramkan riba. Riba adalah yang diharamkan. Jadi kita tidak boleh mencari keuntungan dari mengambil riba. Yang dibolehkan adalah jual beli. Itu salah satu contohnya. Tapi beliau tidak dijelaskan di sini, jadi saya hanya menambahkan aja. Kemudian beliau merujuk kepada suatu ayat yang sangat terkenal, ya, yaitu surat An-Nisa ayat 29 sampai 30. Ya, ini sebagai prinsip yang harus dipegang, yang bagaimana cara kita mencari kekayaan yang sah, halal. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa takuna tijaratan antaradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahim. Wa may yaf'al dzalika udwana wa zulman fa sawfa nuslihi nar. Ya. Jadi kata beliau, ayat ini telah menetapkan, ya, dua perkara sebagai syarat sahnya perdagangan. Ya, pertama, hendaklah perdagangan itu dilakukan dengan cara suka sama suka. Dilakukan dengan cara kerelaan di antara kedua belah pihak. Yang kedua, hendaklah keuntungan satu pihak tidak berdiri atas dasar kerugian pihak yang lain. Itulah yang dijelaskan, ya, dalam potongan ayat wala taqtulu anfusakum. Ya. Apa sih tafsirannya kata beliau di sini? Ya, kamu jangan membunuh dirimu, ya, dengan cara membunuh orang lain. Jadi ada dampaknya ketika Anda berbuat mengambil keuntungan untuk diri sendiri. Sebenarnya itu Anda melakukan kezaliman kepada orang lain yang akan berdampak kepada diri Anda sendiri. Ya. Yang kedua adalah larangan mengumpulkan harta. Prinsip yang kedua, ya. Ya. Jadi masalah yang kedua beliau adalah karena manusia suka menumpuk harta. Ini yang menjadi problem dalam perekonomian. Ya. Maka kata beliau, orang yang mengumpulkan harta dan tidak membelanjakannya tidak hanya mencapakan dirinya ke dalam berbagai penyakit moral saja, tapi juga melakukan suatu kejahatan yang besar terhadap masyarakat seluruhnya, di mana mudaratnya dan keburukannya akan kembali menimpa dirinya juga. Ya, bahkan bisa menimpa keluarganya. Ya.
Ini adalah satu ciri dari kapitalisme ya, kata beliau. Ya. Dan beliau mengutip beberapa ya surat ya, diantaranya surat Al-Imran 180 dan surat At-Taubah 24. Ya, di surat At-Taubah misalnya auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfikuna fi sabilillahi fasyirhum bi'adzabin. Ya, jadi orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak membelanjakannya di jalan Allah, maka beritahukanlah dengan azabku yang amat pedih. Ya, ini sangat jelas ya. Ya, kita tidak boleh mendukung kekayaan ya untuk kepentingan kita sendiri. Ya. Yang ketiga, perintah untuk membelanjakan harta. Ya, banyak ayat yang membahas tentang itu ya. Surat Al-Baqarah 267 alladzina amanu anfiqu bitthayyibati maka sebetul. Kemudian di ayat Al-Baqarah 219 wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa, mereka bertanya apa yang mereka infakkan, kata Allah apa yang lebih dari keperluanmu baru kamu nafkahkan. Ya, nafkahnya ya di jalan Allah ya, ya di jalan Allah banyak sekali ayat-ayatnya. Jadi ya ini yang kata beliau di sini, beliau saya mengutip lagi pernyataan beliau. Kata beliau, seorang kapitalis menyangka bahwa apabila ia mengeluarkan hartanya di jalan kebaikan maka ia akan jatuh miskin, dan apabila ia kumpulkan hartanya maka ia akan makin semakin kaya ya. Padahal Islam malah ini ya antitesis dari itu, mengatakan sungguhnya Allah memberkati harta seorang apabila dibelanjakan di jalan kebajikan dan melipat gandakan. Ya. Mathul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat, dilipat gandakan. Ketika kita mengeluarkan harta kita di jalan Allah untuk kebajikan ya umat muslim. Ya. Balik lagi ya dalam konsep esensi kekayaan dalam Islam, kekayaan itu adalah milik Allah, maka yang kita pegang, yang kita miliki itu adalah hanya amanah. Ya. Maka kalau sebagai amanah maka kita mengikuti aturan-aturan dari si pemiliknya, dan insya Allah akan membawa keberkahan dan tidak akan berkurang. Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Itu kan jelas di dalam hadis. Kemudian di prinsip yang keempat, di prinsip yang keempat itu sebentar ya tentang zakat. Ya, zakat ini menjadi pilar yang sangat penting. Ya, ya. Ya. Kata beliau di sini ya, bahwa zakat itu sendiri menunjukkan bahwa kekayaan yang dikumpulkan manusia itu adalah najis dan kotor. Ya. Tidak mungkin ia menjadi suci sebelum dikeluarkan 2,5%, yaitu melalui zakat. Sebagaimana kita ketahui, fungsi zakat adalah sebagai penyuci atau pembersih ya. Dalam bahasa modern dalam Islamic management sebagai wealth purification, penyuci harta. Yuti malahu yatazakka, memberikan hartanya dan akan mensucikan. Ya, sebagaimana di dalam At-Taubah ya 103 ya, auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Ya, itu prinsip yang keempat. Ya, saya tidak perlu jelaskan ya, dampak multiplier zakat itu seperti apa. Bisa kita lihat di berbagai macam. Yang kelima adalah hukum waris. Jadi hukum waris ini menjadi satu yang penting, ya, menjadi pembahasan dalam ekonomi Islam. Sayangnya ini sudah banyak ditinggalkan oleh umat Islam. Mereka lebih suka membagi dengan secara yang adil. Adil dalam persepsi manusia itu dibagi rata. Ya, wanita dapat satu, laki dapat satu. Tapi kita berbicara adil dalam pandangan Allah. Pasti di dalamnya ada hikmah kenapa laki lebih besar mendapatkannya daripada perempuan. Salah satu hikmahnya adalah karena laki adalah kepala keluarga yang tugasnya, yang kewajibannya menafkahkan keluarganya, sehingga dia berhak mendapatkan lebih besar. Ya. Dan
waris dalam Islam menempati posisi yang sangat penting sehingga dibahas ya sangat-sangat spesial di dalam surat An-Nisa, dan di beberapa ayat lain juga ada menyebutkan tentang waris. Ya. Jadi bagaimana kekayaan itu terus berputar ketika seseorang meninggal, disalurkan amanah hartanya kepada keluarganya yang berhak menerima, kepada anak laki-lakinya, anak perempuannya. Kalau tidak ada anak perempuan dan laki-laki, dia masih punya saudara mendapatkan, dan terus mengalir menjadi amanah. Harapannya harta itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, yang ke 6 itu tentang harta rampasan perang ya. Jadi kita tidak usah membahasnya. Sekarang kurang relevan, kita tidak di masa perang. Yang ke-7 perintah untuk perhematan, ini juga menjadi satu yang sangat penting. Kata beliau, ya, perbelanjaan yang semata-mata didorong oleh nafsu egoistis itu dipandang sebagai suatu pemborosan di dalam Islam. Ya, di dalam Islam dijelaskan di dalam surah Al-Furqan ya 67, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Jadi orang-orang yang apabila menjalankan harta mereka tidak boleh berlebihan dan tidak pula kikir, tapi adalah belanjaan yang di tengah-tengah antara yang demikian. Ya, jadi Islam itu sangat indah dan menarik jika kita aplikasikan, terutama di bidang ekonomi Islam. Jadi ada 7 tadi yang prinsip dasar ekonomi Islam ya, yang disampaikan oleh guru kita ya, Syed Abdul Ala Al-Buni. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat bagi kita semua dan menjadi pelajaran bagi kita semua ya, mengambil hikmahnya ya, belajar dari para ulama dan kita kembangkan di masa sekarang ini. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.